bapakmu. Jadi metafor itu, perbandingan itu juga sifatnya patriarkis, sifatnya feodalistis. Dia adalah bapak, maka jangan dipersoalkan. Saya tidak mempersoalkan bapak saya bikin kejahatan, bikin kebaikan, dia tetap bapak saya. Dan tidak saya pilih. Presiden kita pilih setiap 5 tahun. Itu bedanya. Jadi mempersonifikasi. Dengan akibat kebapakan itu menjadi absolut. Itu namanya bagian dari feodalisme yang mesti kita kikis di kampus itu. Bapak profesor, bapak dekan, bapak rektor. Nggak ada berlaku di forum akademis hierarki feodalis. Mimbar ini disebut mimbar akademis, artinya setiap insan akademis, setiap sivitas akademis yang punya dalil berhak memakai mimbar ini dan dijamin kebebasannya. Ini mimbar bukan milik rektor, profesor, enggak. Mimbar semua orang yang punya dalil. Dan itu yang mesti kita latih melalui masuk UGM tuh. UGM apa UGM? Universitas Gajah Merah. Kita nggak ingin universitas jadi universitas Gajah Merah. Jadi latihan itu kita awali di semester pertama. Angkat tangan, katakan tidak pada seorang dosen supaya terjadi dialektika. Bukan mangut-mangut. Menerima pelajaran artinya menggeleng. Guru besar bodoh, dosen tolol. Supaya terjadi dialektika. Jadi selama feodalisme itu masih di situ, tak mungkin kita membicarakan negara, hukum, dan demokrasi. Kita mesti hapus dulu itu. Karena kita bahkan gak ingin bertengkar soal negara, soal demokrasi itu. Karena basa-basi feodalisme tadi. Kalau Anda diundang untuk mengikuti promosi doktor, Anda di situ jadi penonton. Padahal setiap orang yang diundang di forum akademis berhak untuk menanyakan tesis yang sedang diucapkan oleh calon dokter. Bukan sekedar pembimbing atau penguji yang berhak di situ. Satu waktu di Universitas Indonesia, saya diundang menyaksikan promosi seorang doktor. Terjadi perdebatan antara promovenda perempuan pada waktu itu dan pengujinya. Saya intervensi, saya bilang, saya mau bicara. Penguji salah memakai konsep. Ditegur saya oleh pimpinan sidang. Anda undangan, Anda bukan penguji. Saudara Rocky Gerung tidak boleh bicara. Loh, saya diundang di situ di forum akademis. Jadi bayangin, promosi doktor itu jadi semacam talk show doang karena tidak ada pengujian eksternal. Logikanya setiap orang yang diundang di promosi doktor, dia berhak untuk mempersoalkan tesis disertasi itu. Etikanya begitu. Masa Anda diundang di situ hanya untuk melihat seseorang dikasih toga? Apa nggak sinting? Ini forum akademis. Dikasih toga senang. Toganya mahal. Ketahuan Sri Mulyani dipajakin loh. Kan itu poin kita tuh. Jadi kita bicara tentang etos, etika universitas. Dan kegagalan membangun energi etis itu yang menyebabkan demokrasi kita itu jatuh. Indeksnya sekarang turun lagi tuh. Tapi orang akan bilang, selama Presiden Jokowi, demokrasi dipelihara. Bahkan Jokowi dianggap bapak demokrasi. Kalau kita usut sebetulnya, Presiden Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Demokrasi kita ada sejak 98. Siapa yang bikin itu? Bukan Jokowi. Bukan SBY. Bukan Megawati. Mahasiswa yang bikin itu. Jadi Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Ketika negara ini sudah demokrasi, dia tidak mungkin dia yang membangun demokrasi. Bahkan dia merusak demokrasi melalui problem di Mahkamah Konstitusi.
dengan mengajukan anak kecil menjadi wakil presiden. Saya akan dalilkan itu. Tapi apakah Presiden Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan anak kecil jadi wakil presiden? Tidak. Dia tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena anak kecil mesti tinggal di rumah, nggak boleh ikut sidang kabinet. Jadi coba digugat itu. Nah oke, saya masuk dulu pada hal yang lebih tematis, filosofi negara dan demokrasi itu. Negara kita bayangkan sebagai objek yang tidak kita kuasai. Demokrasi adalah objek yang kita kuasai. Karena kita hidupkan itu setiap hari. Kita nggak tahu yang disebut negara itu apa, apalagi negara Indonesia. Yang statusnya selalu in the making, ongoing. Yang nationnya itu disebut oleh Ben Anderson sebagai the imagined society. Tapi demokrasi kita kendalikan. Coba saya pakai sedikit teori Hegel ya. Hegel membedakan antara sesuatu yang kita sebut objek yang kita kendalikan, artinya objek di dalam pikiran kita, dan objek yang tidak mampu kita kendalikan karena dia ada sejarah objektif absolut. Bahasa Inggris tidak punya kemampuan seperti orang Jerman membedakan antara objek O-B-J-E-K-T tulisannya dan objek yang dikendalikan oleh pikiran. Artinya ada subjek yang mengendalikan objek itu. Namanya Gegenstand. Jadi ada objek yang dikendalikan oleh pikiran. Karena itu subjek mengendalikan objek. Dia disebut objek karena aktivitas subjek. Tapi ada objek yang tidak bisa dikendalikan oleh subjek. The thing in it. Angsua. Nanti dibaca Hegel, Sartre. Negara adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kendalikan artinya dia punya otonomi gerak sendiri yang hanya bisa kita kenali melalui hukum positif. Sebaliknya demokrasi bagian dari subjektivisme kita untuk mencegah kekuasaan menjadi absolut. Karena itu kita harus kendalikan lewat pemilu, lewat oposisi, lewat forum akademis. Jadi ini ada dua ontologi yang lain adalah demokrasi. Di simple atau simply ya, bedanya simple. Dibikin bukan bikin simple, dibikin simply, dibikin mudah untuk diketahui itu. Ya Indonesia pakai kata simple, Inggrisnya simple, simply. Simple itu adjektif, simply itu adverbia. Ya simply. Dibikin lebih mudah untuk dikenali beda antara negara dan demokrasi. Hukum tata negara bekerja ketika negara dalam keadaan statis. Karena itu dia dikenali melalui hukum tata negara. Negara dikenali melalui hukum tata negara ketika negara ada dalam keadaan statis. Ketika negara ada dalam keadaan dinamis, dia dimengerti melalui ilmu politik.